Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dayeng. Nah, saya masih berada di farm. Jadi saya jadikan ini sebagai farm. Jadi kan ada farm, ada galeri, ada workshop dan ada beberapa pilihan untuk lokasi penjualan beberapa koleksi giok Aceh yang Dayeng punya dan tim Dayeng punya. Nah, kali ini karena masih di farm ini saya akan coba memberikan informasi, sedikit informasi. Saya juga tahu juga kadang sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah. Siapa tahu ini bisa saling belajar, kita sama-sama belajar satu sama lain perihal cara melihat atau mengetahui item-item atau jenis-jenis giok Aceh atau batu Aceh yang kita pahami sejauh ini. Kan kita cuman pakai beli pakai, tapi kita tidak pernah melihat secara langsung bahan-bahannya. Karena kalau orang mau bisnis itu sebenarnya dia tidak mau jual bahan, rugi. Jadi jual jadinya. Kenapa? Karena range harganya itu lebih lumayan ketimbang dia harus jual bahan, ya kan. Namun kalau di kami karena memang kami mencoba memberikan option atau pilihan buat teman-teman, kemungkinan yang mau ngolah sendiri atau mungkin mau terima jadi, monggo. Kita mah fleksibel aja. Namun yang menjadi catatan penting adalah batu kami natural tanpa ada treatment. Jadi mungkin teman-teman pahami sejauh ini kan banyak yang beredar di pasaran itu yang clean banget, yang jarang ada kapur atau apa ya, yang mungkin teman-teman ekspektasinya itu udah high kualitas lah. Jangan salah, itu tidak jadi jaminan bahwasanya batu itu natural ya. Umumnya batu Aceh ini kualitasnya memang number wahid lah ya. Jadi jadi kalau kita mau tahu natural atau tidaknya, mau batu Aceh atau apapun itu jenisnya, memang mereka itu punya ciri khas sendiri, punya karakter sendiri. Beda kalau batu yang kita treatment, pasti itu dari lebih ke kualitas aja kelihatannya pasti bagus banget. Tapi kan yang kita harus pahami kalau kita suka batu itu bukan cuma kualitas, tapi nilai seni dan juga karakter asli dari batu tersebut. Baik itu dari kadarnya, mulai dari kadar air, kadar minyak, kadar kapur, bahkan dari seratnya segala macam, itu kita harus paham. Jadi teman-teman jangan cuma suka doang, giliran beli mahal. Ya, sementara ada yang murah, giliran beli murah padahal ada yang mahal. Jadi batu itu tidak ada yang mahal, tidak ada juga yang murah, tergantung kemampuan ya. Batu juga tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Kenapa? Karena seleranya orang beda-beda, tergantung selera gitu loh. Anda bilang batu Anda bagus, mohon maaf saya tidak suka, berarti saya bilang jelek. Tapi sebenarnya kalau kita bicara pandangan umum biar adil, jangan sekali-sekali membahasakan batu itu jelek atau apa segala macam ya. Jadi kita tetap harus menghargai karena bagaimanapun ini ciptaan Tuhan ya. Jadi tetap kita hargai ya. Jangan karena beda kualitas akhirnya kita sama-sama giok Aceh tapi saya lebih suka batunya ini. Ya, batumu jelek, enggak bisa begitu. Sama-sama batu Aceh, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita semuanya bilang bilang bagus aja gitu. Enggak apa-apa kita buang gengsi kita untuk mengatakan bahwasanya batu teman kita bagus. Ya, jadi jangan sekali-sekali bilang tidak. Sama juga kayak kalau kita bicara makanan tidak enak, wah jangan, tidak boleh kita begitu. Nah, kalau kita bicara ya kita larikan dulu nih ke makanan nih, karena ini buat edukasi juga nih kan, karena penampilan Anda kayak ustadz aja nih padahal KW. Jadi makanan tidak boleh kita bilang tidak enak. Kenapa? Karena kalau kita mau berkaca ya, apa yang kita ingkari, apa yang tidak kita syukuri ya, mohon maaf nih. Di Palestina di sana tidak dipikirkan besok mau makan apa, enak apa tidaknya, yang penting ada makanan, sudah senang mereka. Malu kita kalau kita mau mencemooh makanan, malu kita kalau kita bilang makanan tidak enak apa segala macam. Ya kan? Jadi kita harus berkaca. Kita masih syukur-syukur di sini ya kan. Makan tenang, ngumpul sama keluarga, ada acara jalan sama doi segala macam. Kalau di sono boro-boro ngumpul sama keluarga, kalau di sana ya kan mikirin bom, mikirin ini, mikirin itu. Jadi kita betul-betul harus menghargai apa yang sudah diberikan sama Allah. Kita harus menghargai, menikmati dan mensyukuri tentunya, biar kita tidak ingkar akan apa yang telah Allah berikan. Jadi jangan terlalu banyak meminta, belajar dulu bersyukur, karena tanpa meminta Allah sudah tahu apa yang kita mau ya. Itu sedikit tausiah pendek aja, yang panjang-panjang takutnya terlalu panjang saya nanti dibilang ustaz lagi. Oke, kita langsung perlihatkan beberapa koleksi yang ada di farm ya, farm atau peternakan juragan giok Aceh nih. Kita coba kan lihat. Nah, tadi kita sudah opening di sini, opening di situ, bahkan opening di ikan-ikan ini kan. Ikan ini bikin saya terhibur selalu ya. Ini ikan anti galau, di situ ada tomang ya. Seperti teman-teman ketahui, juragan Cana se-Indonesia kan saya tuh Dayeng. Nah, kebetulan di sini ada beberapa jenis ikan hias termasuk Cana dan juga ada sapu-sapu. Ini saya enggak tahu gurame apa-apa nih, tapi ini bisa jadi penghibur di rumah ya. Jadi kalau teman-teman mau beli cana, langsung ke galeri, ada ribuan ekor saya punya cana yang bisa teman-teman persunting tentunya dengan berbagai jenis. Nah, kita balik lagi ke batu. Kenapa lari lagi ke situ? Kenapa? Kan saya promosi sekalian.
Oke, saya akan perlihatkan di sini beberapa jenis giok yang teman-teman mungkin mau borong ya, monggo ya. Semakin diborong semakin bagus biar kami bisa upgrade lagi tentunya ya. Ini banyak banget. Nah, hari ini atau kali ini saya akan bikin video perihal memberikan sedikit informasi walaupun tidak lengkap ya, artinya sebenarnya giok Aceh atau batu Aceh itu banyak ya, mungkin ratusan atau berapa jenis item banyak lah ya. Kami di sini cuma ada beberapa, tapi minimal ini bisa menjadi referensi atau mungkin informasi buat teman-teman yang pengen tahu jenis-jenis batu Aceh ya atau giok Aceh, baik dari bongkahan seperti ini ataupun yang sudah dipoles seperti ini tuh. Nah, ini macam-macam di sini, ada solar ya Aceh, ada juga yang gioknya, ada juga ini batu Aceh juga nih. Ini sering orang bilang Yaman, tapi kalau saya bilang ini bukan Yaman, ini dibilangnya kecubung api dari Aceh juga. Ini giok juga nih, ada yang salju nih tuh. Nah, jadi biar tahu nih, ini yang sudah jadi ya, kalau sudah dipoles enak memang dilihat tuh. Ai mama ini kalau pakai batu begini saya mertua lewat saya cuekin ini tuh. Tapi kan teman-teman belum tentu tahu bahannya kayak apa ini ya kan. Ini kan sudah jadi, sudah dipoles, sudah naik kering ya, tinggal pakai ya kan. Teman-teman harus tahu juga bahannya seperti apa kalau misalkan belum jadi. Nah, ini dia nih. Tuh, ini bongkahannya yang kecil-kecil yang sudah kita potong-potong, ini juga. Tuh. Biar tidak goyang gambarnya, saya pasang bagus-bagus dulu kameranya. Sebentar, saya matikan dulu sebentar. Kita mulai dari kecubung es atau giok es ya, atau giok salju ya, macam-macam karena kita pahami nama-nama batu itu beda-beda orang, beda-beda ekspektasi, beda-beda, terserah pokoknya yang penting natural aja saya mah. Nih, jadi ini yang dibilang giok salju kurang lebih kayak gini. Ini kan sudah jadi nih, bening banget nih. Di dalamnya ada serat wajib. Kenapa? Karena kalau nggak ada serat itu diragukan apakah dia natural apa enggak. Karena ada juga jenis obsidian atau sintetis. Namun ini natural. Bukti naturalnya adalah serat es yang ada di dalamnya kayak kapas. Nah, ini kalau bahannya seperti ini nih. Biasa aja bahannya, mah sederhana kayak muka saya tuh. Tuh. Bahannya biasa aja, standar, sederhana, sama kayak muka aku tuh. Biasa aja. Tapi kalau sudah jadi kan kayak tadi tuh nih. Nih jadinya begini nih tuh. Beda banget kan, karena sudah melalui proses pemolesan ya, pembentukan pola, pemolesan dan juga finishing. Nah, itu kan pakai mesin otomatis, pengaruh ke kualitas batu tersebut setelah diolah ya, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk salju atau giok salju kayak gini nih. Ini saya sudah kirim kemarin ke Bali ya. Salah satu ulama, alhamdulillah di sana ada salah satu ustadz mualaf yang minta kemarin dikirimkan ke sana. Alhamdulillah beliau berbagi rezeki secara langsung ke saya. Kita sudah kering ke sana. Nah, terus yang kedua yang seperti ini juga masuknya giok juga nih. Tuh. Tapi mohon maaf kalau ada salah ya, karena saya kadang orangnya so tahu juga, tapi mudah-mudahan benar. Nah, ini bahannya seperti ini nih. Tuh, ini bahannya nih. Nah, tuh jadi tahu jadinya kan nih. Kalau bahan begini jadinya begini nih tuh. Ada yang dijadiin tasbih kayak begini juga bisa nih tuh. Tuh gelang tuh kan putih tuh. Ini dia bahannya kayak begini. Ngomong gedenya noh ini. Tuh gedenya. Nah, oke, terus kita ke yang berikutnya. Nah, ini pasti nih. Ini yang aduh bikin dompet bergetar dah nih tuh. Pasti pengen tahu bahannya kayak apa nih. Ini ada dua nih yang ready ya, yang ring perak. Ini sudah ready nih. Nah, mau lihat bahannya? Nih, lu deh. Wih, bahasa Inggris, makanya tempe tahu pakai bahasa Inggris. Nih, ini dia bahannya begini nih. Tuh. Ini kalau sudah disortir, kalau sudah kita pilih ya, karena kita ambil itu kualitas number white-nya aja. Nah, teman-teman pasti pengen tahu bahan gedenya kayak gini nih, bahan gedenya nih tuh. Jadi kenapa solar itu mahal? Solar itu perlu kita ketahui kenapa dia mahal. Selain kualitas, pengambilan dari karakter yang kita pilih itu juga lumayan. Ini banyak terbuang ini paling jadi ini sekitar 3 sampai 4 biji nih. Sementara kalau secara umum ini bisa jadi 20 biji sampai 30 biji, tapi kita ambil yang bagusnya aja. Nah, ini nih yang kuning-kuning begini kita ambil nih. Kuning atau bias hijau begini. Tuh, ini yang kita ambil nih. Enggak semuanya, karena ini beberapa poin kayak begini kita buang nanti nih. Tapi kadang juga kita olah karena ada juga yang suka kan biasanya ada motif di sini nih. Nah, ini udah daging semua padahal nih. Nah, ini kita ambil nih. Nah, dalam satu bongkahan ini itu paling kita bisa dapat sekitar 3 sampai 4 cincin. Taruhlah segini nih. Taruhlah segini, bayangkan bongkahan segede ini. Nah, ya kan, jadi solar itu tidak mudah, makanya dia mahal. Kalau ada murah ya mohon maaf, coba dicek dulu dah di lab kualitasnya.
Jadi teman-teman jangan hanya komen mahal apa segala macam, tapi harus tahu dulu, melihat edukasi ini sehingga teman-teman tahu ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan kualitas terbaik dalam suatu bongkahan, khususnya batu solar Aceh ini ya, nih kayak gini nih. Ini dalam suatu bongkahan cuma jadi dapat 4 nih, coba. Makanya kami sesuaikan dengan harga. Makanya selalu saya bilang itu ada harga ada kualitas ya. Jadi jangan terlalu banyak curhat, mau beli batu curhat ya keluarganya lah, ada bawa, ada yang saya mau beli batu tapi saya mau beli ini buat susah apa segala macam, jangan curhat sama kami. Kami itu hanya mau memberikan pilihan, mau atau tidak ada masalah, minimal kami kasih option atau pilihan, mau yang murah ada, yang mahal ada. Kalau nggak bisa beli yang mahal ada yang murah, begitu aja sebaliknya. Nah ini yang begini, ini kan kualitas terbaik juga nih ya yang kami punya. Nih, mohon maaf kalau agak blur karena kameranya juga abal-abal. Namanya juga YouTuber abal-abal. Ini kayak gini ya, teman-teman lihat kualitasnya. Nah, mau lihat bahannya nggak? Bahannya itu ini dia nih. Nih bahannya nih, tuh. Nah, ini bahannya dia nih. Tuh. Biasa aja kan bahannya, tapi kalau sudah jadi, aduh mamai mertua lewat kita cuekin kalau pakai beginian, tuh. Tuh, ini kalau udah jadi nih, mau jadiin kalung, jadiin cincin, bebas tuh. Nah, begini jadinya tuh. Jadi biar tahu ya. Oke. Terus yang berikutnya, nah kalau ini kecubung api kebetulan bahannya ada tapi gede nih, ini bahannya ini kurang lebih begini, tuh. Ini bahannya nih, kecubung api nih, keberatan, aduh ntar saya pindahin dulu kamera. Nah kurang lebih beginilah tuh bahannya dia nih. Nah, dia mirip-mirip solar tapi ini kecubung api, tuh kayak gini kalau dibentuk begini. Ada hitam, ada ini. Nah, kalau yang ini nih, ini kayak kembang jati tapi ini Aceh ya. Dia jadinya seperti mana dia? Nah, nih bahannya nih. Tuh, beda lagi kan nih. Jadinya begini nih, tuh. Tuh. Ini jadinya begini. Kalau sudah jadi, bahannya biasa aja tapi kalau sudah jadi tuh mengkilap tuh. Itulah kelebihan Aceh, dia lebih tinggi kadar minyaknya daripada kadar kapur dan lain-lain. Kalau batu kadar minyaknya lebih tinggi, mau dibentuk apapun, tapi memang materialnya dia keras, kalau kita bentuk itu keras. Nah itulah kelebihannya batu-batu kualitas begitu. Nah kalau ini kita belum bikin, kebetulan ini saya belum bikin, tapi yang menyerupai ada mirip-mirip. Ini nih mirip-mirip nih, ini dia nih. Ini kayaknya tapi saya lupa juga karena bukan saya yang bikin ini. Ada tim dari tim Daeng juga yang bikin. Ini kayaknya begini nih. Tapi yang menarik di sini nih, kemarin ada lapas Allahnya dapat. Nah, ini dia batu apa? Alam loh, ini alam ya, bukan leburan atau apa, ini alam. Tapi dia menariknya itu ada corak. Tuh. Kalau kita kreasi, kita hati-hati atau teliti dalam memilih pada saat mau bikin pola itu, kita bisa dapat motif. Apakah ikan atau apakah orang mandi ya, macam-macam lah mungkin ya. Jadi banyak motif di dalamnya sebenarnya, itulah kelebihan dari batu corak seperti ini. Jadi ini bukan kapur nih, ini masukan juga informasi juga teman-teman, ini bukan kapur ya, ini serat natural dari batu tersebut karena dia alam bukan treatment. Ada juga yang army atau apa namanya, loreng-loreng ini nih, tuh. Oke, tidak usah panjang lebar karena badan saya juga kurang lebar ya. Jadi kita kasih edukasi singkat aja perihal jenis-jenis batu Aceh yang ready di Galeri Daeng ya. Tuh. Jadinya begini nih. Oke sahabat Daeng, itu tadi video singkat yang saya buat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi dan pengalaman atau ilmu tersendiri buat saya pribadi, khususnya buat teman-teman, tentang bagaimana mengetahui jenis-jenis batu Aceh atau giok Aceh. Nah kalau teman-teman masih bingung, langsung ke galeri. Jadi saya sengaja bikin penasaran kalian, biar kalian jangan cuma nonton ya, beli. Makanya kalau mau beli langsung ke galeri ya. Nanti saya kasih bonus. Kalau saya kasih bonus siang ini, saya siapkan soto, saya siapkan kopi ya. Kalau bulan ini Ramadan soalnya, pasti kan kalian tidak mau kan. Tapi kalau selesai Ramadan tidak ada apa-apa. Ya paling kopi gratis lah kalau ke galeri, atau senyuman manis dari Daeng. Oke, sampai ketemu lagi di berikutnya. Mudah-mudahan video bermanfaat. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bidang. Thank you. Salam menjalankan ibadah puasa buat saudara-saudara lain yang menjalankannya. Oke, kita close-nya di sini aja nih. Atau di sono? Ikan atau di sini? Ah, bebas lah. Sini aja lah. Mantap.